Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 440 asli. Turin memiliki masalah lain dengan cara Ryan melakukan sesuatu. Masih ada fakta bahwa dia tidak menghancurkan lapisan dari formasi perlindungan elemen segudang, tetapi dua. Haruskah mereka mempertimbangkan nomor kedua formasi atau hanya salah satunya? Tidak perlu menghitung kedua formasi. Cukup gunakan nomor formasi perlindungan elemen segudang air. Lagi pula, dia tidak akan gagal dalam tes ini bahkan jika kita mengurangi 3 lapisan tambahan yang telah diserap. Saya berkata melalui pesan sense spiritual ke Turin. Turin akhirnya menghela nafas lega setelah mengumumkan hasilnya. Ryan Lark, 17 lapisan hancur. Ryan tersenyum sambil mengangguk. Setelah itu, dia kembali ke area di luar bidang elemental untuk mengamati sisa kompetisi. Adapun pesaing lainnya, mereka telah melihat betapa kuatnya serangan itu. Mereka semua langsung menyerah untuk mengambil tempat pertama. Segila ide Ryan, dia tidak melanggar aturan. Tak satu pun dari mereka memiliki kepercayaan diri untuk menembus 17 lapisan, apalagi lebih dari itu. Beberapa dari mereka juga memperhatikan titik lain dari formasi Ryan. Pada awalnya, dia menganalisis formasi perlindungan elemen segudang air sebelum tes dimulai. Saya, Havek, para tetua, Droman, dan beberapa master formasi lainnya yang menyaksikan dapat mengetahui bahwa dia mengenai tempat yang tepat. Itu membuatnya semakin mengesankan karena bidikan formasi menembaknya juga hampir sempurna. Tes berlanjut ketika semua orang mulai berjuang untuk tempat kedua dan di bawahnya. Havek berada dalam dilema. Dia senang bahwa saingannya sekuat ini. Namun, dia juga sedih karena dia tahu bahwa formasi korosifnya juga tidak akan mampu menembus 17 lapisan. Asteris pecah, 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 pecah. Ginsei volley, 8 lapis. Selanjutnya, asteris pecah, 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 asteris. Dian Surteri, 9 lapis. Selanjutnya, giliran Havek dengan cepat tiba juga. Formasi Havek terfokus pada satu titik kecil ekstrim dari formasi. Kemudian menggunakan kekuatannya untuk membuka lubang kecil saat melewati lapisan. Tingkat kerusakannya jauh dari cukup untuk menghancurkan lapisan. Namun, lubang kecil itu adalah satu-satunya yang dibutuhkan formasi 3 lapis untuk menyuntikkan zat korosif yang melelehkan segala sesuatu di sekitarnya. Pada akhirnya, Havek tidak menghancurkan lapisan apapun, tetapi dia membuat lorong yang cukup besar untuk dilewati beberapa orang pada saat yang bersamaan. Itu jelas dianggap sebagai upaya yang berhasil. Itu juga menarik perhatian karena dia adalah satu-satunya yang tidak menggunakan kekerasan. Bahkan Ryan mengandalkan serangan satu kali yang kuat. Havek Sasamil, 14 lapis. Selanjutnya, Ryan melihat hasil yang diberikan pada formasi Havek dan menghela nafas. Benar saja, orang ini menakutkan. Dia melakukan itu saat menggunakan formasi air melawan yang lain. Jika saya telah menyerang formasi perlindungan elemen segudang petir sebagai gantinya, saya tidak berpikir saya akan melakukan 14 lapisan. Havek kemudian kembali dengan ekspresi muram. Dan di sini saya berpikir bahwa formasi korosif penusuk akan membuat saya mendapatkan tempat pertama. Anda benar-benar membuka mata saya hari ini. Ryan menggelengkan kepalanya. Kita berdua tahu bahwa jika aku menyerang formasi petir, aku tidak akan mendapatkan hasil sebaik milikmu. Havek tidak peduli. Bukan itu intinya. Fakta bahwa kamu datang dengan ide seperti itu menunjukkan bahwa aku masih kurang. Yang penting adalah hasil. Itu saja. Mau tidak mau Ryan mendapatkan kesan yang lebih baik dari orang ini. Meski narsis, dia tidak berpikir dia tak terkalahkan. Dia mencapai level itu melalui upaya semata, bukan hanya melalui bakat. Tes berlanjut dengan cara apapun. Artin Lufel, 7 lapis. Selanjutnya, Artin kembali, menggelengkan kepalanya. Sepertinya disinilah aku tinggal. Aku membutuhkan setidaknya 8 lapisan untuk mendapat kesempatan masuk 100 besar. Ryan meletakkan tangan di bahunya saat dia berkata, "Yah, di antara lebih dari 10.000 master formasi, kamu mencapai 300 teratas. Tidak perlu merasa seperti itu." Artin mengangkat bahu dan hanya menerima kata-katanya. Setelah itu, dia melihat tes lainnya. Kia Sasamil, 11 lapis.
Selanjutnya, Kia kembali dengan ekspresi bangga. Hasil itu tidak hanya menempatkannya di 100 besar, tetapi juga di 10 besar. Dia dengan cepat memegang tangan Ryan lagi sebelum berkata, "Lihat, aku juga bisa melakukannya." Ryan tersenyum sambil mengangguk. Milo Dian, 8 lapis. Selanjutnya, Milo juga kembali setelah itu. 8 lapis, ya, saya tidak yakin apakah ini cukup untuk saya lewati. Artin tertawa ketika dia berkata, "Yah, kamu masih melakukan lebih dariku, jadi kamu punya kesempatan. Aku bahkan tidak punya kesempatan lagi. Jadi apa? Menjadi lebih baik darimu adalah anugerah. Siapa yang akan merasa senang dengan itu? Apakah kamu mencari pertarungan? Pertarungan apa? Kamu sudah kalah, kan? Hahaha." Ryan dan Kia juga tertawa, membuat Artin semakin murung. Pada akhirnya, itu seperti yang diharapkan semua orang. Hasil Ryan adalah mutlak. Faktanya, tidak ada yang mencapai level Havek juga. Melihat semua hasil sudah keluar, Turin mengakhiri ujian itu. 1 Ryan Lark, 17 lapisan. 2 Havek Sasamil, 14 lapisan. 3 Wakamantil, 12 lapis. 4 Biasian, 12 lapisan. 5 Uriutaran, 11 lapis. 6 Kia Sasamil, 11 lapis. 7. 93 Milodian, 8 lapis. Hahaha, aku berhasil. Aku masuk final. Hasil dari mereka dengan jumlah lapisan yang sama yang dihancurkan diputuskan berdasarkan fase sebelumnya. Untungnya bagi Milo, dia melakukan lebih baik dari yang lain, jadi dia lulus dengan 8 lapis. Selamat kepada 100 teratas. Kamu sekarang berada di fase terakhir. Namun, sebelum saya melanjutkan, mari kembali ke guild formasi. Semuanya, injak formasi teleportasi di tengah. Kami akan mengirim semua orang kembali. Mereka yang lulus, yang gagal, dan mereka yang menonton melakukan apa yang diperintahkan. Segera setelah itu, dengan kilatan cahaya perak, mereka semua menghilang dari bidang pengujian. Sekarang kita hanya memiliki 100 peserta yang tersisa, kita memiliki cukup ruang di sini di guild untuk bekerja dengannya. Ngomong-ngomong, ujian selanjutnya jelas berhubungan dengan formasi. Kami menguji kemampuan analisismu, formasi bertahanmu, dan formasi ofensifmu juga. Adapun tema terakhir, itu adalah orisinalitas. Jangan hanya mengandalkan upaya seniormu, dan formasi yang mereka buat. Tunjukkan bahwa kamu bisa melakukan lebih dari sekadar meniru yang lain. Kamu akan memiliki 1 hari untuk membuat formasi asli. Bab 441 Praktis. Beberapa mata peserta berbinar. Formasi asli. Tidak ada master formasi yang tidak ingin membuat milik mereka sendiri. Dengan begitu banyak rune dan material, kemungkinannya tidak terukur. Tentu saja, hanya menggunakan kombinasi apapun tidak akan memberi Anda formasi. Anda perlu tahu apa yang Anda lakukan dan apa yang ingin Anda capai. Secara asli, saya tidak bermaksud bahwa Anda perlu memiliki efek yang sama sekali baru yang belum pernah dilihat siapapun. Guild formasi hanya tidak ingin Anda menggunakan salah satu metode yang dikenal. Bahkan jika formasi Anda memiliki efek yang sama, untuk yang dikenal lainnya, itu masih berlaku selama susunan dan struktur runenya asli. Tentu saja, jika kamu bisa memikirkan sesuatu yang benar-benar baru, itu akan memberimu keuntungan besar. Tetap saja, seseorang tidak bisa tidak bertanya. Tapi bagaimana kamu akan menilai siapa yang lebih baik? Lagi pula, ada terlalu banyak jenis formasi yang berbeda. Mungkin ada hasil yang serupa, tetapi cara untuk mencapainya juga bisa berkali-kali berbeda. Turin tidak terkejut dengan pertanyaan itu. Apalagi yang bisa kita gunakan untuk memutuskan siapa yang akan berakhir di 10 besar. Jelas, kita akan melihat seberapa praktisnya. Tidak peduli jenis formasi apa yang Anda buat. Selama itu bermanfaat bagi dunia, itu akan membantu, itu valid. Misalnya, banyak kekuatan suka menggunakan formasi perlindungan. Namun, berapa banyak orang di luar sana yang benar-benar menggunakan formasi perlindungan? Pikirkanlah. Tentu saja, kamu dapat memperkenalkan formasi perlindungan tipe baru jika kamu mau. Itu akan tetap dianggap sebagai karya asli jika kamu belum menyalin skema orang lain. Bagaimanapun, aku pikir kamu mengerti idenya di sini. Ryan tersenyum mendengarnya. Kia, yang masih memegang tangannya, menyadari itu. Sepertinya kamu sudah punya ide. Ryan mengangguk.
Trik di baliknya adalah bermanfaat. Jika ditelaah lebih dalam, tidak perlu rumit. Saya berasal dari suku kecil dan keluarga miskin, jadi saya tahu betul apa yang akan diuntungkan oleh orang-orang saya. Tentu, mereka membutuhkan batu roh agar suku tersebut dapat melatih prajuritnya. Tetapi pada akhirnya, sebagian besar suku jarang menerima batu roh untuk budidaya mereka sendiri. Yah, setidaknya itulah yang terjadi sebelum Ryan memperkenalkan Steelworks. Sekarang, bahkan keluarga yang kurang disukai di suku Varen masih mendapatkan beberapa batu per bulan. Juri adalah tipe orang yang memikirkan kekuatan keseluruhan, jadi dia tidak akan meninggalkan siapapun. Namun, Ryan punya alasan tersembunyi lain untuk mengatakan itu dengan lantang kepada Kia. Mungkin sekarang dia tahu saya berasal dari latar belakang yang buruk, dia akan memikirkan kembali pendiriannya terhadap saya. Mungkin dia akan merasa bahwa aku tidak layak menjadi Imperial Bloodline. Ya, itu seharusnya berhasil. Namun, rencana Ryan tidak berjalan dengan baik. Ketika dia melihat wajahnya, yang bisa dia lihat hanyalah kekaguman. Kamu berasal dari tempat seperti itu, tetapi kamu masih berhasil sampai di sini. Memang, calon suamiku adalah kumpulan bakat. Anak-anak kita pasti luar biasa. Ryan merasa ingin menangis tetapi tidak mengeluarkan air mata. Di mana kebanggaan keluarga kekaisaran? Kemana perginya penghinaan darah bangsawan terhadap orang normal? Apakah Anda benar-benar seorang putri? Lihat aku dengan jijik. Pikirkan saya sebagai katak yang mencoba menelan angsa. Pikirkan bahwa Anda perlu menginjak semut udik desa ini. Semua omong kosong dari novel diterima sekarang, Anda tahu. Ayo. Aku tidak tahu kamu masokis seperti itu. Mulut Ryan berkedut menanggapi komentar Sister Orb. Kamu seorang masokis. Seluruh keluargamu masokis. Kia melihat ekspresi Ryan dan mau tidak mau bertanya. Kenapa aku merasa kamu ingin menangis? Ryan menghela nafas sambil menggelengkan kepalanya. Ini, tidak ada apa-apa. Mari kita fokus pada ujiannya, ya. Turin kemudian mengatur agar para asisten maju sekali lagi. Baiklah, itu saja yang perlu kamu ketahui. Adapun mereka yang tidak pernah berpikir untuk membuat formasi mereka sendiri, aku hanya ingin memberitahumu satu hal. Cabang utama guild formasi kami tidak membutuhkan peniru sederhana. Kami dapat menemukannya di mana saja, cabang guild lain dari kekaisaran. Kia akhirnya melepaskan tangan Ryan sebelum berbicara dengan asisten yang ditunjuk untuknya. Dengan itu, dia akhirnya bisa berkonsentrasi pada tugasnya. Formasi yang praktis. Tidak ada aturan yang menyatakan bahwa itu harus berguna bagi para pembudidaya. Mungkin itulah yang dimaksud Penatua Turin ketika dia mengatakan itu. Mayoritas orang tidak akan pernah mencapai alam pengumpulan energi dalam hidup mereka. Itu akan menjadi target kali ini. Jika mereka menolak formasi saya karena para kultivator tidak menggunakannya, maka saya dengan senang hati akan gagal dalam ujian ini. Ryan bahkan tidak perlu terlalu memikirkannya. Tidak lama kemudian, dia memanggil asistennya dan meminta banyak bahan sederhana yang kebanyakan tidak akan digunakan. Namun, dia tahu persis apa yang akan dia buat. Berkat bulan terakhir yang dia habiskan di repositori formasi, dia bisa mewujudkan ide seperti itu. Bahkan sebelum semua orang selesai membuat daftar formasi mereka, Ryan pergi ke meja kosong dan mulai membuat sendiri. Droman ada di sampingnya, menatap Ryan dengan sense spiritualnya. Bersenandung. Apa yang akan dia lakukan dengan bahan sederhana seperti itu? Banyak bahan yang berhubungan dengan air juga. Namun, kualitas mereka benar-benar kurang. Tidak bisakah Anda meminta sesuatu yang lebih baik? Droman bukan satu-satunya yang memikirkannya. Penampilan Ryan sejauh ini benar-benar menarik sebagian besar perhatian kepadanya, jadi semua orang yang menonton memiliki pertanyaan yang sama di benak mereka, termasuk saya. Havek juga tahu betul apa yang akan dia lakukan. Namun, item yang dia minta cukup langka, jadi formasinya pasti akan sangat menarik untuk dilihat. Namun, ketika dia melihat Ryan dan tempat kerjanya, serta barang-barang yang dia gunakan, dia merasakan hawa dingin di punggungnya. Tidak, itu tidak benar. Dia tidak akan memilih barang biasa seperti itu untuk mempermalukan dirinya sendiri. Materinya sederhana, tetapi Ryan bekerja dengan senyum di wajahnya. Itu bukan kepercayaan diri. Itu lebih seperti kepuasan dan keinginan. Seolah-olah Ryan tidak peduli lagi dengan hasilnya, hanya tentang apa yang bisa dilakukan formasinya.
Havek kemudian melihat item yang dia tanyakan pada dirinya sendiri dan merasa seperti dia telah tercerahkan. Begitu, praktis, bukan? Saya benar-benar tidak memilih saingan yang salah. Havek kemudian menatap asistennya dan berkata, kirim semua ini kembali. Ini, asisten itu terdiam. Dia baru saja mulai membawa barang-barang, dan sisanya masih dalam perjalanan. Kenapa pria ini tiba-tiba berubah pikiran? Lalu, bahan apa yang harus aku bawa? Sayangnya untuk asisten, dia harus mematuhi perintah. Havek kemudian duduk di kursi dan menyilangkan tangan sebelum menutup matanya. Biarkan aku berpikir. Havek benar-benar melepaskan ide sebelumnya. Dia memutuskan bahwa itu tidak akan berhasil. Dengan kata, praktis di benaknya, Havek mulai membuat formasi yang sama sekali baru di dalam kepalanya. Bab 442 bahan yang sama. Meskipun Roan mengatakan bahwa dia bisa membuat pil netral, para tetua guild masih memandang Wersa, menunggu keputusannya. Pada akhirnya, Wersa mengangguk. Bawakan saja dia formula pil netral dengan tingkat bahan yang setara. Akan memakan waktu terlalu lama untuk merevisi ujian hanya untuk afinitas kegelapannya saja. Segera, salah satu tetua serikat pergi. Beberapa menit kemudian, dia sudah kembali dengan formula pil netral yang sesuai dengan kebutuhan Wersa. Para tetua lainnya juga mengujinya dan memastikan bahwa setidaknya materinya berada pada level yang sama. Tetap saja, karena tidak memiliki elemen, mereka tidak berpikir itu akan berfungsi sebaik elemen. Meskipun demikian, mereka menyerahkannya kepada Roan untuk dikerjakan. Dengan mengatakan itu, Oligan sekali lagi mengambil bagian depan dan melanjutkan. Sekarang masalahnya sudah teratasi, kalian semua bisa memulai tesnya. Seaneh situasinya, para peserta dengan cepat meletakkannya di belakang kepala mereka. Semua orang hanya peduli dengan pil sekarang. Roan kemudian membaca formula pil di slip batu giok, tidak menganggapnya mengejutkan. Ini formula yang cukup standar, sama seperti pil unsur lainnya. Satu-satunya masalah adalah ia tidak dapat memanfaatkan afinitas elemen pengguna. Yah, itu tidak akan menjadi masalah bagiku. Roan dengan cepat meminta herbal dan menyiapkan alatnya. Seperti biasa, hanya yang disediakan oleh guild yang bisa digunakan. Segera setelah itu, para asisten kembali dengan ramuan dan bahan lain untuk pil Cross Realm. Setelah itu, Roan menyalakan kualinya dan mengisi setengahnya dengan air spiritual. Yah, itu pada dasarnya hanya air yang dipenuhi dengan energi spiritual, tidak ada yang langka. Saat memanas, Roan mulai mengekstrak cairan obat herbal. Ada beberapa bahan seperti darah binatang iblis tahap 3, yang tidak perlu melalui proses itu. Padahal airnya tidak mendidih. Roan mengendalikan apinya sehingga sekitar 80 hingga 90 derajat. Melihat bahwa itu sudah pada suhu yang tepat, Roan mulai dengan darah binatang iblis itu. Dia menggunakan energi spiritualnya untuk melakukan itu sambil terus mengekstrak cairan obat herbal. Karena pilnya tidak memiliki unsur, Roan tidak menahan ekstraksi obatnya. Cairan obat setiap ramuan setidaknya memiliki kualitas 90% atau lebih tinggi. Seperti yang bisa dibayangkan, itu karena elemen terang dan gelap bekerja bersama. Sayang sekali Roan tidak bisa menggunakan alus Soul Gem Realm. Kalau tidak, itu akan lebih tinggi. Yah, dia juga tidak bisa menggunakan Soul Gem Cauldron. Setelah beberapa waktu, Roan mulai menambahkan cairan ke dalam kuali. Pada saat yang sama, dia melihat formula di dalam jade slip. Cairan obat salju yang jatuh pada 3,5 menit. Tingkatkan suhu selama 23 menit sebanyak 10 derajat. Kirim sepertiga dari sulfur powder tepat setelahnya, campur semuanya, dan kurangi suhunya hingga 15 derajat. Itu tidak akan berhasil. Elemen kegelapan saya dapat membantu cairan obat salju mencapai kondisi yang tepat lebih cepat. Ini hanya akan memakan waktu 2 menit. Jika saya menggunakan elemen cahaya untuk melindungi khasiat obat, saya dapat meningkatkan suhu hingga mendekati titik didih. Mari kita membuatnya sekitar 15 menit. Karena perubahan sebelumnya, saya akan membutuhkan lebih banyak sulfur powder. Roan memandang asistennya sebelum berkata, bawakan aku lebih banyak sulfur powder, setidaknya 3 kali lebih banyak. Asisten itu mengangguk dan segera pergi. Begitulah cara ujian ini bekerja. Mereka hanya memberikan formula kepada para alkemis. Selama mereka membuat pil jenis itu, mereka dapat mengubah proses pembuatannya sebanyak yang mereka inginkan.
Begitulah cara seseorang akan menemukan alkemis terbaik di antara para peserta. Di tengah proses, Rowan mulai menggunakan elemen cahaya rean untuk melindungi cairan obat sambil menghancurkan kotoran dengan elemen gelapnya. Kuali permata jiwa itu benar-benar peralatan yang bagus. Perbedaan antara itu dan yang ini seperti langit dan bumi. Meskipun saya dapat menghilangkan kotoran, itu tidak akan sesempurna dengan itu. Lagi pula, saya tidak bisa mengontrol suhu dengan cukup tepat. Tetap saja, Rowan tidak berhenti. Cairan obatnya berputar di kuali sementara dia menambahkan beberapa bahan tambahan sesekali. Wersa dan beberapa orang lainnya melihat karya Rowan. Mereka tahu formula pil apa yang dia gunakan. Jika bukan karena bahannya sama, saya akan berpikir bahwa dia membuat pil yang sama sekali berbeda. Tetap saja, bisakah dia benar-benar menang dengan pil netral? Wersa sedang mempertimbangkan apakah dia masih harus membawa Rowan ke kompetisi bahkan bertahun-tahun kemudian atau tidak. Lagi pula, dia akan tertinggal jika tes itu memasukkan pil dari 5 elemen utama. Markas besar alkemis pasti tidak akan mengubah aturan kompetisi untuk Rowan saja. Paling-paling, mereka akan melakukan apa yang Wersa lakukan, memberinya resep pil netral untuk tingkat bahan yang sama. Sekitar 1,5 jam kemudian, Rowan akhirnya mencapai waktu untuk pembentukan pil. Matanya bersinar saat dia melihat cairan obat di kualinya. Jauh dari sempurna, tapi harus dilakukan. Segera, ledakan elemen terang dan gelap keluar dari tubuhnya saat dia menggunakan energi spiritualnya untuk membentuk pil. Kedua elemen dengan cepat memasuki pil seperti aliran deras, membuat cairan obat berubah menjadi campuran hitam dan putih, seperti rambutnya saat ini. Wersa terkejut dengan itu. Apa yang dia lakukan? Fase di mana Anda menambahkan elemen ke pil telah berlalu. Saya dapat mengatakan bahwa pil netralnya jauh di atas rata-rata karena prosesnya sejauh ini. Namun, untuk menambahkan satu elemen pada saat ini, dan dua pada saat itu, tidak. Dia tidak membuat pil elemental cross realm. Ini masih pil netral. Hanya saja dia menyuntikkan elemennya sendiri ke dalam, menggabungkannya dengan pil. Aneh. Apakah ini semacam pil pseudo-elemen? Orang-orang yang menonton mencapai kesimpulan yang sama tetapi tidak tahu apa efeknya. Tetap saja, itu tidak melanggar aturan karena dia membuat pil yang sama. Bab 443 mengerjakan formasi asli. Ryan tidak memperhatikan semua itu. Dia hanya mengerjakan formasinya, memikirkan betapa bagusnya jika itu digunakan di suku Varen. Bahkan, dia bisa melihat penggunaannya dalam skala yang jauh lebih besar seperti kota. Tentu saja, dia memiliki banyak masalah saat membangunnya. Yang terbesar adalah energi spiritual. Rencananya adalah bekerja dengan energi spiritual di sekitarnya sendirian tanpa membutuhkan batu roh. Itu akan memiliki batasan di tempat-tempat dengan energi spiritual yang langka. Nah, masih ada jalan lain. Orang hanya perlu membiarkannya bekerja pada malam hari, dan harus menyelesaikan pekerjaannya pada awal hari berikutnya. Baiklah, aku tidak bisa terlalu lama memikirkannya. Mari kita bekerja dengan rencana ini dalam pikiran. Akan ada banyak waktu untuk meningkatkannya ketika saya mulai menggunakan formasi sirkuit. Kia memilih jenis formasi yang lebih spesifik, sesuatu yang telah dia kerjakan sendiri untuk sementara waktu. Sebagai anggota keluarga kekaisaran dan seseorang yang mengunjungi pengadilan sebelumnya, dia tahu berapa banyak informasi yang masuk ke dalam setiap hari. Karena itu, dia telah bekerja dalam formasi multi-teleportasi jarak dekat. Idenya adalah menggunakan formasi teleportasi yang sangat kecil yang terhubung satu sama lain untuk menyebarkan dokumen. Itu akan menggunakan sangat sedikit energi spiritual. Tergantung pada frekuensi penggunaan, energi spiritual di sekitarnya saja sudah cukup. Lagi pula, Anda hanya memindahkan beberapa kertas. Pengadilan sudah memiliki sistem serupa, tetapi dia ingin membuatnya lebih hemat energi. Itu belum selesai karena dia tidak bisa menghemat energi sebanyak yang dia inginkan, tapi itu masih berhasil untuk tujuan itu. Selain itu praktis dan dapat digunakan dalam banyak hal lain selama formasi tidak lebih dari beberapa ratus meter dari satu sama lain. Milo adalah tipe yang menyukai hal-hal besar, jadi dia telah mengerjakan formasi tipe ofensifnya sendiri. Havek diam selama hampir 3 jam. Akhirnya, dia membuka matanya lagi dan segera memerintahkan asisten di sisinya. Bawakan aku kabel yang digunakan untuk sistem komunikasi. Juga, Turin tidak memberi mereka batas waktu. Bagaimanapun,
Formasi bisa kecil dan besar. Ada formasi di sana yang membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari untuk diselesaikan dari apa yang bisa dia lihat. Sama seperti itu, waktu berlalu dalam sekejap. Formasi Ryan tidak rumit, tetapi itu adalah sesuatu yang belum pernah dia coba bangun sebelumnya. Karena itu, dia juga butuh waktu lama bahkan untuk membuat base awal. Tidak sebelum hari kedua dia pertama kali mengujinya. Tidak berjalan seperti yang diharapkan. Namun, setidaknya saya tahu di mana masalahnya. Rune yang bertanggung jawab atas elemen air tidak menerima energi spiritual dari rune formasi pengumpulan energi. Benar saja, meskipun ini adalah sistem yang sederhana, membuat formasi berlapis ganda sama sekali tidak mudah. Turin melihat bahwa beberapa formasi tampaknya telah selesai sekarang. Namun, para peserta yang mengerjakannya tidak berhenti karena mereka terus mencoba dan memperbaikinya. Turin tidak keberatan karena tidak ada batasan waktu. Apa yang diinginkan Guild adalah melihat karya terbaik. Pada hari keempat, formasi pertama akhirnya benar-benar selesai. Master formasi mereka tidak bisa memikirkan cara untuk meningkatkan mereka lagi. Pada akhirnya, hanya ada ekspresi puas di wajah mereka. Tentu saja, yang lain tidak begitu senang. Karena tema kali ini, beberapa peserta tidak tahu harus berbuat apa. Ini tidak seperti semua orang memikirkan formasi asli mereka sendiri sebelumnya. Pada titik tertentu, setengah dari 100 peserta terakhir akhirnya menyelesaikan formasi mereka. Dengan itu, Turin akhirnya bisa mengumumkan. Semuanya, meskipun tidak ada batasan waktu, kita tidak bisa tinggal di sini selamanya. Seperti yang saya lihat, pengambilan keputusan Anda menjadi lebih lambat seiring berjalannya waktu. Itulah efek samping dari kultivasi yang rendah dan menggunakan energi spiritual untuk menggantikan tidur. Karena itu, kamu akan memiliki 3 hari lagi untuk menyelesaikan pekerjaanmu. Lebih dari itu, dan aku ragu sesuatu yang berarti akan keluar dari keputusanmu. Pastikan untuk menyelesaikan semuanya sebelum itu. Ryan mendengar pesan Turin dan mengangguk. Itu lebih dari cukup waktu. Yah, mereka tidak akan memberikan batas waktu yang mustahil. Untungnya, kultivasi Ryan memungkinkan dia dan peserta lainnya mengabaikan tidur. Tetap saja, dia bisa merasakan pikirannya mulai lelah, seperti yang disebutkan Turin. Bahkan elemen cahayanya tidak bisa menebus jiwanya yang lelah. Kia menyelesaikan formasinya sehari kemudian. Milo melakukan hal yang sama. Ryan menyelesaikan formasinya pada hari ke-6. Akhirnya, Havek menyelesaikannya sehari setelah Ryan, hanya dalam batas waktu. Selama waktu ini, Rowan menghubunginya untuk melihat bagaimana keadaannya. Bagaimanapun, fase terakhir dari tes alkemis hanya berlangsung 1 hari. Rowan meninggalkannya sendirian setelah mendengar isi tes master formasi terakhir. Melihat waktunya sudah habis, Turin maju dan mengumumkan. Cukup, jika kalian belum selesai sampai sekarang, maka aku ragu kalian akan melakukannya dalam waktu dekat. Semuanya, tetaplah di samping formasi kalian sementara kita pergi satu persatu, mendengarkan ide kalian. Tentu saja, meskipun tidak perlu sempurna, formasimu pasti berhasil. Kalau tidak, itu bahkan tidak akan dinilai. Meskipun Ryan, Kia, Milo, dan banyak lainnya menyelesaikan formasi mereka lebih awal dari batas waktu, mereka masih lelah. Mereka tidak berani tidur dan meninggalkan formasi mereka sendiri. Sebanyak guild formasi adalah tempat yang aman, siapa yang tahu apa yang bisa terjadi saat mereka kedinginan. Havek bahkan lebih buruk karena dia bekerja sampai sangat dekat dengan akhir. Rambutnya acak-acakan, sementara ekspresinya tidak tampak percaya diri seperti biasanya. Mudah untuk melihat bahwa formasi baru yang dia pikirkan di tempat ini cukup membebaninya. Turin kemudian datang bersama dengan penguji lain di samping formasi pertama. Saya sangat menyukai bagian tes ini, jadi dia datang untuk menontonnya juga. Lani Turen, posisi ke-67 pada fase sebelumnya. Sebelum memberitahu kami tentang apakah itu berhasil? Dan begitu saja, penjurian dimulai. Bab 444 Pil Lintas Alam. Kembali beberapa hari ke belakang, Rowan baru saja menyelesaikan pil netral pertamanya. Yah, Wersa dan yang lainnya tidak tahu apakah itu benar-benar bisa dianggap netral. Rowan kemudian melihat pilnya dan menyipitkan matanya. Saya belum pernah membuat pil ini sebelumnya, jadi ini benar-benar menjadi produk di bawah standar. Rowan kemudian memasukkan pil ke dalam botol pil dan melemparkannya ke pembudidaya yayasan pendirian.
Ini hasil yang cukup buruk, jadi kamu akan membutuhkan setidaknya 3 atau 4. Tetap saja, itu harus cukup bagi siapapun dari kalian untuk memasuki alam formasi inti. Ada 8 pil di dalamnya, jadi putuskan saja yang mana dari kalian akan mendapatkan itu. Itu tidak memiliki persyaratan afinitas unsur, jadi siapapun dapat menggunakannya. Aku akan membuat kumpulan baru, yang seharusnya jauh lebih baik daripada yang ini, jadi tunggu sebentar. Namun, sebaiknya Anda ingat ini. Menggunakan terlalu banyak pil bisa merugikan dalam jangka panjang. Setelah Anda menerobos dengan pil ini, pastikan untuk tidak menggunakan pil serupa lainnya setidaknya selama 5 tahun. Yang saya buat cukup manjur, lagi pula. Wersa dan yang lainnya terkejut. Apa, Anda dapat menjamin terobosan dengan 3 atau 4 pil? Dia bercanda, kan? Kami tidak tahu berapa banyak pil alkemis yang akan efektif. Pasti ada banyak dari mereka dengan pil yang tidak akan mencapai efek terobosan. Tidak, kami bahkan tidak tahu berapa banyak alkemis yang akan berhasil meramu pil jenis ini sejak awal. Bagaimana dia bisa begitu yakin bahwa mereka pasti akan mencapai terobosan dengan orang-orang itu? Itu seharusnya pil netral, bukan? Apakah karena apa yang dia lakukan pada akhirnya? Tidak, tunggu. Dia hanya mengatakan bahwa hasil ini tidak bagus, jadi dia akan membuat yang lebih baik. Untuk sesaat, tidak ada yang percaya kata-kata Roan. Namun, mereka segera mengingat penampilannya di 3 fase sebelumnya di mana dia menghancurkan orang lain. Mungkin, pil netralnya meskipun tidak terlalu netral, benar-benar bisa melakukannya. Jika memang demikian, dia dijamin salah satu dari 10 slot untuk masuk ke cabang utama guild, tidak diragukan lagi. Roan mengabaikan semua orang dan segera meminta lebih banyak bahan ramuan. Dia menganalisis ramuan sebelumnya sambil membuat penyesuaian pada formula pil. Dia bukan dewa, jadi ada banyak tempat di mana dia bisa mencapai hasil yang lebih baik jika dilakukan secara berbeda. Sementara Roan menganalisis informasinya, para pembudidaya Yayasan Pendirian Realem mulai berjuang di antara mereka sendiri untuk mendapatkan pil Roan. Cukup, kami akan memilih siapa di antara kalian yang akan mendapatkannya nanti. Oligan menyebarkan energi spiritualnya dan segera mengambil botol pil yang dilemparkan Roan ke arah mereka. Pada tingkat kultivasinya, tidak ada orang tua yang bisa melakukan apapun untuk menghentikannya. Mereka hanya bisa melihat saat pil itu terbang dengan ekspresi suram. Obligan kemudian memberikan botol itu kepada Wersa, yang akhirnya bisa melihat dari dekat. Dia mengambil salah satu pil dan mengirim energi dan rasa spiritualnya ke dalam. Benar saja, dia bisa melihat seberapa jelas pil itu. Ini setidaknya 90% murni. Seberapa bagus elemen gelap dan terang untuk menghilangkan kotoran. Bahkan alkemis tingkat rendah surga mungkin memiliki masalah untuk mencapai tingkat ini. Itu tidak melampaui ambang tingkat tinggi bumi karena budidaya Roan dan bahan yang digunakan. Adapun elemen terang dan gelap yang berputar di dalam, mereka tidak seperti pil elemen biasa. Meskipun unsur-unsurnya menyatu dengan pil, mereka bertindak secara independen. Pil elemental lainnya akan utuh. Elemen dan sifat obat akan menjadi satu dan sama. Wersa kemudian memandang Roan dan mengerti alasannya. Ini adalah caranya mengatasi masalah ini. Dia bisa mencoba menggunakan elemen lain juga. Lagi pula, setiap orang dapat menggunakan elemen lain yang tidak mereka sukai. Namun, itu tidak akan pernah mencapai tingkat seorang alkemis yang memang memiliki afinitas yang diperlukan. Pada akhirnya, dia terjebak dengan 2 elemennya dan menciptakan benda ini, atau begitulah menurutku. Saya bertanya-tanya bagaimana cara kerjanya pada salah satu pembudidaya Yayasan Pendirian itu. Roan bukan satu-satunya yang menyelesaikan batch pertamanya. Bahkan, dia bukan yang pertama. 2 batch lainnya dikirimkan sebelum miliknya ke Oligan untuk memutuskan apa yang harus dilakukan. Tepat setelah itu, para alkemis itu kembali mengarang lagi karena mereka juga ingin membuat yang lebih baik. Tetap saja, itu bukan lelucon ketika dikatakan bahwa membuat pil itu akan sangat sulit. Setengah hari berlalu dalam sekejap, tetapi hanya 46 dari 100 alkemis yang berhasil membuat sejumlah pil lintas alam. Itu menunjukkan betapa sulitnya itu. Lita Sue dan kontestan top lainnya sama dengan Roan. Mereka hanya mengirimkan 1 batch sampai saat itu juga. Alasannya sederhana. Setelah para alkemis akhirnya berhasil membuat pil pertama mereka, mereka menghabiskan lebih banyak waktu untuk menganalisis kesalahan yang mereka lakukan.
Hanya setelah memastikan bahwa mereka tahu langkah apa yang harus diambil, mereka mulai mengarang lagi, termasuk Roan. Waktu terus berlalu, dan lebih banyak pil lintas alam tingkat tinggi bumi dikirimkan sesekali. Pada akhirnya, setiap peserta menghabiskan 1, 2, atau paling banyak 3 botol pil. Faktanya, hanya 3 pembudidaya yang menyelesaikan lebih dari 2 batch. Kluhe, Joan, dan Kobe. Lita Sue menempatkan semuanya di batch kedua dan tidak membuat satu tambahan setelah itu. Roan sama dengan Lita, masing-masing hanya mencocokkan 2 botol dengan 8 dan 9 pil. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa Roan tidak repot-repot membuat yang ketiga karena menurutnya set pil kedua sudah lebih dari cukup. Akhirnya, hari itu berakhir, jadi Obligan maju ke depan untuk berbicara sekali lagi. Waktunya habis, 71 peserta telah berhasil membuat setidaknya 1 botol pil Cross Realm. Sedangkan sisanya, mereka secara otomatis didiskualifikasi. Ujian ini sudah berlangsung terlalu lama, jadi mari kita mulai tesnya segera. Bab 445 Penolakan. Oligan kemudian membaca informasi di salah satu botol di tangannya sebelum berkata. Ini adalah pil lintas alam elemen api. Ada total 5 pil di dalam botol. Pembuatnya adalah Treven Porem, dari klan bawahan Porem. Dia mendapat posisi ke-37 selama fase sebelumnya. Setelah itu, dia memanggil seorang kultivator acak dengan Fire Affinity. Pria itu bersemangat untuk dipilih dan segera menerima botolnya. Dia duduk di atas panggung dan mulai mengkonsumsi pil pertama. Segera setelah dia melakukan itu, energi spiritual bercampur dengan sifat-sifat elemen api mengalir ke dantiannya. Pria itu berkonsentrasi pada penyerapan energi pil. Namun, dia hampir tidak mendapatkan cukup untuk mencoba terobosan, jadi dia mengambil yang lain. Baru kemudian dia merasa bahwa dia sudah cukup untuk mencobanya dan mencoba terobosan. Sayangnya, kemacetannya lebih menantang daripada kebanyakan pembudidaya. Persekutuan alkemis telah memilih orang-orang yang biasanya tidak memiliki kesempatan untuk menembus ke alam formasi inti lagi. Setelah beberapa menit, terobosannya gagal. Namun, sebelum energinya hilang, dia meminum 2 pil lagi. Sekali lagi, energi mengalir ke dantiannya, memungkinkan dia untuk mendorong upaya terobosan lainnya. Dantiannya mengamuk dengan energi elemen dan tumbuhan. Treven melihat itu dan menjadi gugup. Lagi pula, dia hanya punya 1 botol pil. Dia mencoba membuat batch kedua, tetapi dia akhirnya gagal. Pria yang mencoba membuat terobosan menyadari bahwa dia belum sampai di sana, jadi dia melihat pil terakhir dan menggertakkan giginya sebelum menelannya. Energi dalam dantiannya semakin intensif saat dia mencoba memaksa masuk ke alam formasi inti. Waktu berlalu saat dia menyerang kemacetan dengan seluruh kekuatannya. Sayangnya, energi pil mulai habis. Pada akhirnya, energi dalam dantiannya benar-benar hilang saat kultivasinya kembali ke puncak alam pendirian yayasan. Bagian terburuk bagi pria itu adalah sekarang akan lebih sulit baginya untuk memiliki terobosan di masa depan. Treven hanya bisa menghela nafas. Pada akhirnya, hanya 5 pil tidak cukup. Selain itu, dia tahu bahwa dia jauh dari memuaskan, jadi dia tidak terkejut bahwa pria itu gagal bahkan setelah meminum semua pil di dalam botol. Oligan mengabaikan itu dan hanya mengumumkan. Pil Treven tidak bisa membuat terobosan, jadi dia didiskualifikasi. Selanjutnya, kami memiliki kumpulan 7 pil lintas alam elemen air. Pembuatnya adalah Louis Tuti, dari negara Lavas. Dia berada di posisi ke-52 selama ujian sebelumnya. Sama seperti sebelumnya, Oligan memanggil beberapa pembudidaya afinitas air acak untuk mencobanya. Pria itu dengan cepat mengambil pil Louis dan langsung menelan 2-nya. Dia tahu betapa sulitnya hambatannya, jadi dia yakin bahwa 1 akan jauh dari cukup. Louis tidak melihat ada yang salah dengan itu karena dia juga tidak percaya 1 pun sudah cukup. Tak lama kemudian, pria itu meminum 5 pil dari kelompok Louis tanpa menerobos. Pada pil ke-6, situasinya tetap sama, banyak kekecewaan Louis. Hanya ada 1 pil yang tersisa untuknya sekarang. Namun, beberapa detik setelah pembudidaya yayasan pendirian mengambil pil ke-7, ledakan energi spiritual keluar dari tubuhnya. Kultivasinya mulai meningkat dengan kecepatan sangat tinggi setelah itu. Akhirnya, itu menetap beberapa saat kemudian. Jelas, pembudidaya telah memasuki alam formasi inti setelah mengkonsumsi 7 pil Louis. Louis senang melihat itu karena setidaknya dia tidak gagal.
Satu-satunya keraguan sekarang adalah apakah akan ada 10 orang atau lebih yang memperoleh hasil yang lebih baik darinya atau tidak. Louis Tuti, 7 pil lintas alam untuk terobosan. Oligan dengan cepat mengirim orang itu keluar dan memanggil kelompok berikutnya. Sua Samikil dari klan bawahan Samikil. Sekelompok pil lintas alam elemen angin, berjumlah 6. Proses yang sama, hasil yang berbeda. Pada akhirnya, orang yang mendapat pil Sua gagal menerobos ke alam formasi inti. Pengujian berlanjut sebagai batch demi batch diuji. Sejauh ini, hasil terbaik adalah terobosan dengan 6 pil. Saat itulah salah satu peringkat teratas sebelumnya dipanggil. Joan Porem dari klan bawahan Porem. 8 pil lintas alam bumi. Kultivator Joan dengan cepat mencoba terobosannya. Pada pil kelima, ledakan energi spiritual yang sama keluar saat kultivasinya meningkat. Benar saja, terobosan sukses lainnya. Joan tidak bisa tidak menjadi gembira. Dengan hasil seperti itu, ia berpeluang besar finish di 10 besar. Joan Porem, 5 pil untuk terobosan. Tidak terlalu buruk. Mari kita lanjutkan. Hanya karena Anda melakukannya dengan baik di fase terakhir tidak berarti Anda juga akan melakukannya dengan baik di fase ini. Farkol mengakhiri tes medicinal paste di tempat ke-6. Tetap saja, pilnya hanya memungkinkan pembudidaya untuk melakukan terobosan setelah yang ke-8. Meski sebuah terobosan berhasil diraih, namun hasilnya cukup di bawah standar. Satu-satunya hal yang baik untuk Farkol adalah dia telah membuat 2 batch, dan itu yang terburuk. Selanjutnya, Kluhe Sol. Kluhe telah membuat 3 kelompok, jadi ini adalah yang pertama. Sama seperti Farkol, Oligan memulai dengan kelompok terburuk Kluhe. Namun demikian, Kluhe mampu mendapatkan terobosan setelah pil ke-6, menempatkannya di 10 besar untuk saat ini. Namun, Kluhe tampaknya tidak peduli. Dia tahu bahwa batch terbaiknya akan datang hanya 2 upaya kemudian. Kluhe Sol, 6 pil. Oligan kemudian melihat botol di tangannya dan berhenti sejenak. Namun, dia dengan cepat menguasai dirinya sebelum memanggil. Rowan Lark, botol pil Cross Realm Netral, atau setidaknya itu. Ada total 8 pil di dalamnya. Karena tidak ada afinitas apapun untuk pil, afinitas apapun dapat diuji. Jadi, siapa ingin mencoba yang ini? Segera, penggarap pendirian yayasan menjadi sunyi. Rowan memang mengatakan bahwa 3 atau 4 seharusnya cukup untuk batch itu sebelumnya. Namun, setelah melihat semua pil elemental itu gagal, akankah pil Rowan benar-benar berfungsi seperti itu? Jika bahkan pil elemental mendapat hasil yang buruk, kemungkinan besar pil netral Rowan akan lebih buruk. Hal terburuk adalah begitu mereka gagal melakukan terobosan dengan pilnya, mereka tidak akan bisa mencoba lagi. Itu akan menjadi akhir dari upaya terobosan mereka. Tidak ada yang mau menyia-nyiakannya dengan pil netral. Bab 446 lihatlah. Sekali lagi, saat ini, Turin, saya, dan master formasi lainnya mendengar konfirmasi Lani Turen. Ya, itu berhasil. Jalannya masih panjang, tapi setidaknya bisa menunjukkan beberapa kegunaannya. Baiklah, beritahu kami apa tujuan formasi itu. Lani mengangguk dan memulai penjelasannya. Ini adalah formasi pembalikan spiritual versi saya. Seperti yang Anda semua tahu, formasi pembalikan spiritual mampu mengubah aliran energi spiritual dalam area tertentu. Namun, milik saya tidak hanya melakukan itu. Terkadang ketika Anda menggunakan jenis ini formasi, alirannya mungkin tidak sesuai dengan jalur energi spiritual yang asli. Meski begitu, formasi saya juga dapat mengontrol jumlah energi spiritual hingga tingkat tertentu. Lani Turen kemudian mengaktifkan formasinya. Benar saja, itu melakukan apa yang dia katakan bisa. Namun, efeknya cukup kecil. Waktu untuk mengontrol aliran juga tidak sinkron. Jika tidak ada yang mengendalikannya, kemungkinan besar akan merajalela. Konsumsi energinya cukup mahal. Tidak hanya itu, tetapi formasi pembalikan spiritual bukanlah sesuatu yang memiliki banyak kegunaan. Lani tidak bisa tidak merasa sedih atas penilaian tuannya. Namun, kamu mencoba untuk meningkatkan sesuatu yang hanya sedikit orang yang repot-repot mengerjakannya. Semua formasi itu penting, jadi kamu mendapatkan kredit ekstra untuk usahanya. Aku menantikan seperti apa formasimu ini di masa depan. Kulit Lani akhirnya membaik setelah mendengar itu. Terima kasih, tuan-tuan. Kelompok Turin kemudian pindah ke yang berikutnya. Tidak ada skor untuk dibicarakan,
jadi tidak ada yang tahu apakah Lani melakukannya dengan baik atau tidak. Itu semua didasarkan pada penilaian Master Formasi pada akhirnya. Kruto Harbi, posisi ke-45 selama fase terakhir. Langsung saja ke intinya. Apakah berhasil? Kruto tersenyum sebelum mengangguk. Ya, baiklah kalau begitu. Jelaskan. Inilah yang saya suka menyebutnya formasi energi ganda. Seperti yang Anda ketahui, kami menggunakan beberapa formasi pengumpulan energi untuk budidaya. Namun, setelah kami selesai menggunakannya, kami harus menunggu energi spiritual menghilang dengan sendirinya. Tergantung di tempat atau situasi, disipasi alami seperti itu mungkin memiliki beberapa kerugian. Formasi energi ganda saya dapat melakukan keduanya. Setelah Anda selesai menggunakannya, formasi akan menggunakan sebagian kecil dari energi spiritual yang tersisa untuk menyebarkannya ke lingkungan lagi. Dengan begitu, area tersebut akan mencapai stabilitas lebih cepat. Kruto dengan cepat menyalakan formasi setelah itu. Anehnya, itu bukan formasi yang rumit, meskipun berlapis ganda. Tetap saja, itu berfungsi seperti yang disebutkan Kruto. Turin hanya bisa mengangguk sambil bergumam. Itu cukup nyaman. Memang, misalkan Anda memiliki taman obat yang dekat dengan formasi pengumpulan energi Anda. Dalam hal ini, akan lebih baik jika Anda dapat memulihkan stabilitas energi spiritual taman lebih cepat. Itu hanya salah satu aplikasinya. Saya yakin ada beberapa cara lain untuk menggunakannya. Kruto tersenyum dengan ekspresi bangga saat dia mendengarkan. Namun, fakta bahwa energi spiritual digunakan sebelumnya tidak akan berubah. Memang, bahkan jika itu bisa mengembalikan sisanya ke lingkungan, kekurangan sementara itu akan tetap ada. Benar saja, para tetua menunjukkan kekurangan yang dimilikinya. Meski demikian, Kruto tetap senang dengan hasilnya. Dia memikirkan semua saran sebelum mundur untuk menunggu hasilnya. Tes berlanjut satu demi satu. Mau tak mau Rean merasa terhibur dengan pemandangan itu. Ada cukup banyak ide yang mungkin dia gunakan bahkan untuk dirinya sendiri di masa depan. Kia Sasamil, posisi ke-6 dalam ujian terakhir. Kia segera melangkah maju untuk menjelaskan. Berhasil. Tentu saja, saya masih harus banyak meningkatkan konsumsi energi dan ukuran, tetapi ide umumnya ada di sana. Baiklah, beritahu kami apa yang bisa dilakukannya. Seperti yang disebutkan sebelumnya, Kia mencoba membuat versi baru dari formasi multi-teleportasi. Sudah ada satu di pengadilan, tetapi dia ingin mengoptimalkannya hanya untuk dokumen, mengurangi konsumsi energi. Itu juga akan jauh lebih kecil, memungkinkannya dibangun di atas meja seseorang. Kia dengan cepat mengaktifkan formasi yang belum begitu kecil dan mulai menggunakannya untuk memindahkan banyak kertas. Dia bahkan berpikir untuk menggunakan rune tertentu di mana pengguna dapat menggunakan energi mereka untuk mengetahui kemana dokumen itu akan pergi. Jaraknya tidak terlalu lebar, tidak lebih dari beberapa ratus meter. Namun, untuk lingkungan kantor tertutup, itu akan sangat nyaman. Bagus sekali. Meskipun hal semacam ini hanya berguna untuk perusahaan besar karena biaya perawatannya, itu masih cukup berguna. Saya dapat melihat bahwa formasi ini cukup besar, tetapi Anda sudah tahu itu. Jika Anda benar-benar dapat mengurangi ukuran formasi agar muat di atas meja, maka itu akan bagus. Namun, saya merasa sulit untuk melihatnya bekerja tanpa menggunakan batu roh. Harus membawa banyak batu roh untuk menggunakan formasi setiap kali akan cukup merepotkan. Seperti biasa, mereka memuji gagasan itu dan juga menunjukkan keprihatinan dan keluhan mereka. Meskipun demikian, Kia sangat senang dengan hasilnya. Dia menerima kritik jauh lebih sedikit daripada yang dia dengar dari yang lain. Meskipun dia tidak yakin, dia sangat percaya diri untuk finish di 10 besar. Milo, seperti yang disebutkan sebelumnya, membuat variasi dari formasi ofensif yang disebut formasi pedang bumi spiritual. Sayangnya, itu tidak berjalan sesuai keinginannya, menunjukkan bahwa dia masih jauh dari mencapai hasil yang dia bayangkan. Formasi memang aktif, tetapi terlalu kacau dan memiliki masalah dalam mengidentifikasi teman dari musuh. Meskipun Master Formasi memuji usahanya, mereka menghabiskan sebagian besar waktu berbicara tentang kesalahan yang dia buat. Dia tidak bisa dikatakan sebagai yang terburuk, tapi kemungkinan besar dia berada di urutan terbawah daftar. Tes berlanjut sampai Master tiba di Havek. Havek Sasamil, posisi 2 di ujian terakhir. Jadi, apakah itu berhasil?
Havek tertawa terbahak-bahak ketika dia menjawab. Hahaha, kamu pikir aku ini siapa? Ini jelas berhasil. Lihatlah, formasi cahaya. Bab 447 Efek Pil Rowan. Kembali ke Guild Alchemist. Semua pembudidaya yayasan pendirian ini tidak melihat fase sebelumnya, jadi mereka tidak tahu seberapa bagus Rowan. Wersa menyipitkan matanya di persekutuan alkemis ketika dia melihat bahwa tidak ada pembudidaya yayasan yang diundang yang ingin menguji pil itu. Pada akhirnya, dia harus campur tangan. Biasanya, kalian semua tidak akan berpikir dua kali sebelum meminum pil netral. Lagi pula, kalian bahkan tidak punya cara untuk membayarnya. Tapi karena kalian melihat efek dari pil elemental, kalian semua menjadi terlalu serakah, ingin untuk memiliki sekumpulan pil elemental Cross Realm tidak peduli apa. Wersa kemudian tertawa sebelum berkata, dengan jaringan alkemis guildku, tidak akan memakan waktu lebih dari beberapa jam untuk menemukan pengganti kalian semua. Meski begitu, jika tidak ada dari kalian yang menerimanya dalam 3 detik berikutnya, aku akan mengirim kalian semua pergi dan cari kandidat lain. Sekarang, 3 detik dimulai sekarang. Tidak perlu. Tiba-tiba, seorang lelaki tua yang jelas-jelas jauh di atas usia 100-an melangkah maju. Seseorang harus ingat bahwa umur yayasan adalah sekitar 150 tahun, dan orang ini mungkin sudah mendekatinya. Oh Minho, kupikir aku perlu menghitung mundur sampai detik terakhir. Kenapa sikapnya tiba-tiba berubah? Pria itu kemudian melihat ekspresi khawatir Rowan. Saya percaya pada intuisi saya. Dari awal hingga sekarang, mata pemuda ini bahkan tidak bergeming. Seolah-olah tidak masalah siapa yang akan meminum pilnya. Meskipun sulit untuk mempercayai apa yang dia katakan tentang 3 atau 4 pil, cukup untuk kita semua, aku memutuskan untuk mencobanya. Ada lebih banyak pembudidaya di sini daripada kumpulan pil elemen, jadi peluangku untuk menerima salah satu botol itu rendah, untuk memulainya. Salah satu alis Rowan naik sedikit karena terkejut. Dia tidak berharap lelaki tua itu memperhatikannya dalam situasi ini. Meskipun dialah yang membuat pil, semua orang malah menonton pemimpin guild. Kakek tua, Anda beruntung. Pikir Rowan. Semua pembudidaya lain di sekitar pria itu menghela nafas lega. Jika orang itu tidak menawarkan untuk meminum pil netral, mereka akan dipaksa untuk meminumnya. Bagaimanapun, mereka semua menginginkan pil elemental untuk afinitas mereka. Hahaha, bagus, akhirnya kita punya sukarelawan. Oligan, minta teman ini menguji pil Rowan. Oligan kemudian membawa pria itu ke panggung, di mana dia duduk dan meminum pil pertama Rowan. Dalam sekejap, gelombang energi spiritual dan sifat obat mengalir melalui meridiannya ke dantiannya. Wersa bahkan meletakkan tangan di bahu pria itu sehingga dia bisa menyaksikan prosesnya dengan cermat dengan energi dan rasa spiritualnya sendiri. Wersa dengan cepat menyadari betapa bagusnya pil itu. Sifat obatnya sangat jelas, yang membantu melewati meridian pria itu jauh lebih mudah daripada pil lainnya. Namun, pada saat pil itu benar-benar larut, semua khasiat obat di meridian pria itu tampak hidup kembali. Semburan elemen terang dan gelap keluar dari pil. Elemen cahaya segera menutupi seluruh jaringan meridian di dalam orang tua itu dalam sekejap mata. Dari luar, tubuh lelaki tua itu lebih mirip lentera. Setelah itu, kekuatan elemen gelap menyerang meridian yang sama yang ditutupi elemen cahaya. Ark, benar saja, ada banyak rasa sakit. Namun demikian, mata Wersa terbuka lebar saat dia mengamati apa yang terjadi di dalam tubuh lelaki tua itu. Elemen gelap Rowan menghancurkan semua jalur yang rusak dan kotoran yang ada di jalur meridiannya. Seperti yang bisa dibayangkan, elemen cahaya mulai menyembuhkan jalan, membuatnya tampak seperti baru. Namun, elemen cahaya saja tidak akan bisa melakukannya. Disinilah sifat obat Cross Realm Pil terjadi. Itu digunakan sebagai bahan untuk penyembuhan elemen cahaya. Dan begitu saja, meridian orang tua yang rusak atau meridian yang memiliki bagian yang buruk direformasi dalam hitungan detik. Apakah ini benar-benar pil Cross Realm? Kenapa itu tidak digunakan untuk menerobos? Atau begitulah yang dia pikirkan, namun, ketika meridian akhirnya dipulihkan, sifat obat yang tersisa dan energi spiritual melonjak ke dantian orang tua itu juga. Akhirnya, pil itu mulai bekerja sebagai pil lintas alam yang sebenarnya. Rowan tahu betul apa yang terjadi, jadi dia berkata dari kejauhan. Meridian Anda telah mengalami terlalu banyak kerusakan selama bertahun-tahun, sehingga tidak dapat menerima sifat obat dengan benar.
Minum 2 pil lagi sekarang setelah meridiannya sembuh. Dengan meridian diperbaiki, Anda harus dapat menggunakan energi berikutnya, 2 pil Cross Realm untuk berhasil dalam terobosan Anda. Wersa terkejut dengan apa yang dia dengar. Jadi pil Roan bukan hanya pil lintas alam, tetapi juga pil jenis penyembuhan. Tentu saja, persekutuan alkemis memiliki pil yang mampu melakukan hal seperti itu, tetapi pil itu bahkan lebih mahal daripada pil lintas alam biasa. Jadi itu sebabnya elemen terang dan gelapnya yang menyatu bertindak secara independen di dalam pil. Mereka ada di sana untuk melakukan sesuatu yang berbeda untuk memulai. Orang tua itu jelas bisa mengetahui kondisi tubuh dan meridiannya lebih baik daripada orang lain. Melihat bagaimana meridiannya yang tua dan compang camping mendapatkan kesempatan baru untuk hidup, matanya berbinar. Mengikuti perintah Roan, dia segera menelan kedua pil itu tanpa ragu-ragu. Sekali lagi, pil itu meledak dengan elemen terang dan gelap. Namun, mereka tidak banyak berhubungan dengan meridian lagi, jadi mereka dengan cepat menghilang setelah memperbaiki beberapa bagian lagi yang sebelumnya tidak diperbaiki. Lagi pula, afinitas elemental pria itu bukanlah gelap atau terang sejak awal. Dia tidak bisa menggunakan dua elemen itu untuk membantu terobosannya. Namun, itu tidak penting lagi. Pil lintas alam Roan jauh di atas pil netral biasa. Itu benar-benar dekat dengan pil elemental normal. Dengan meridian baru, untuk melewati sifat obat dan energi spiritual, dantian lelaki tua itu menelan semuanya tanpa penyumbatan. Kolam dantiannya dipenuhi dengan energi itu. Bagian terbaiknya adalah pil Roan memiliki sedikit kotoran dibandingkan dengan pil lainnya. Itu memungkinkan pria itu untuk mengendalikan energi dan properti itu jauh lebih baik untuk terobosannya. Asteris ledakan. Asteris. Tidak lama kemudian, ledakan energi spiritual keluar dari tubuh lelaki tua itu saat kultivasinya meningkat dengan cepat. Tidak hanya itu, penampilannya juga terlihat lebih muda. Dia memperoleh 50 tahun atau lebih umur dengan terobosan itu, jadi itu yang diharapkan. Yah, bagaimanapun juga dia masih terlihat cukup tua. Setelah beberapa waktu, kultivasi lelaki tua itu stabil pada tahap awal alam formasi inti. Semua orang melihat itu, terkejut. 3 pil. Hanya itu yang diminum oleh pil Roan untuk membuat pria itu mendapat terobosan. Oligan juga terkejut. Lagi pula, dia masih ingat bagaimana Roan mengatakan bahwa kelompok ini adalah yang buruk. Batch keduanya bahkan lebih baik. Tetap saja, dia dengan cepat menguasai dirinya dan mengumumkan. Roan Lark, 3 pil lintas alam untuk terobosan. Ruangan menjadi gempar. Roan baru saja membuang hasil terbaik dari 5 pil dengan batch netral. Roan kemudian melihat ke tangan lelaki tua itu. Masih ada 5 pil di dalam botol. Kamu bisa menyimpannya sendiri. Orang tua itu senang sambil tertawa. Hahaha, kalau begitu, Biol Guan tua ini tidak akan menolaknya. Semua pembudidaya yayasan pendirian lainnya memandang Biol dengan wajah merah. Jika mereka hanya mempercayai deklarasi Roan sebelumnya. Sayang sekali tidak ada obat untuk penyesalan di dunia ini. Juga, nasib buruk mereka baru saja dimulai. Bab 448 Formasi Hafek dan Rean. Mulut Turen dan para tetua lainnya berkedut saat mereka mendengarkan kata-kata Hafek. Formasi cahaya. Kami sudah memiliki Light Bats, jadi apa gunanya milikmu? Hafek mengangguk saat dia menjawab. Memang, kami memiliki Light Bats. Namun, mereka masih alat spiritual, yang cukup mahal untuk itu. Lagi pula, tidak hanya ada kebutuhan untuk formasi pengumpulan energi kecil di dalamnya, itu harus berlapis ganda dengan formasi cahaya juga. Saat ini, kebanyakan orang pasti lebih memilih obor. Namun, apa yang kita miliki di sini adalah formasi cahaya yang bekerja dengan apa yang disebut listrik sistem komunikasi. Hafek kemudian menunjuk ke beberapa kabel yang tersebar di berbagai arah. Di ujung setiap kabel, ada batu biru yang tampak seperti manik-manik juga. Kamu seharusnya bisa mengatakan bahwa itu adalah manik-manik kaca petir sederhana, kan? Mereka cukup sederhana untuk dibuat karena mereka hanya membutuhkan pasir di area dengan elemen petir dalam jumlah besar. Mereka akan menyala dengan sejumlah listrik yang dituangkan ke dalamnya, tentu saja. Tentu saja, semakin banyak Anda memasukkannya, semakin cerah hingga batas tertentu. Selama saya meneliti cetak biru sistem komunikasi yang baru, saya kebetulan menggunakan manik-manik ini untuk hal lain. Listrik sistem komunikasi tidak lebih dari pulsa kecil petir. Namun,
Baru hari ini muncul pemikiran tentang metode yang sangat praktis untuk menghasilkan cahaya dengan hampir tanpa konsumsi energi spiritual. Faktanya, itu hanya menggunakan 1/10 dari jumlah energi spiritual untuk menghasilkan jumlah cahaya yang sama, sebagai manik-manik cahaya. Perbedaan utamanya adalah kawat berlapis ini. Ini mencegah arus petir menghilang, sehingga dapat menyebar ke jarak yang sangat jauh. Havek kemudian menyalakan formasi cahayanya. Kabel tembaga segera mentransfer listrik ke manik-manik kaca petir, yang langsung menyalakannya. Seperti yang disebutkan Havek, mereka semua menunjukkan kecerahan yang sama dengan light bats yang mereka tahu. Saya harus berterima kasih kepada Senior Droman atas temuan ini. Struktur pengontrol energi sistem komunikasinya sangat mengagumkan. Dengan itu, formasi cahaya saya dapat mengontrol setiap keluaran kabel listrik sehingga manik-manik kaca petir tidak akan meledak dengan terlalu banyak daya. Havek melanjutkan pidatonya yang penuh semangat. Apa yang Anda lihat di sini adalah lebih dari 50 manik-manik kaca petir yang ditenagai oleh satu formasi cahaya. Formasi cahaya ini bahkan tidak menggunakan satu batu roh pun, hanya energi spiritual di sekitarnya. Jika Anda mengambil 50 manik-manik cahaya, itu tidak mungkin, untuk menyalakan mereka bersama-sama hanya dengan jumlah energi spiritual yang sedikit ini. Kamu tidak perlu memberitahuku kelemahan dari formasi ini. Itu pasti karena kabelnya. Light bats tidak membutuhkan kabel sama sekali. Pasti akan ada tempat di mana akan lebih baik untuk memiliki light. Manik-manik sebagai pengganti lampu kabel saya. Meskipun demikian, itu tidak terjadi pada mayoritas. Memiliki beberapa kabel tembaga tergeletak di sekitar adalah harga yang rendah untuk membayar jumlah energi spiritual yang dapat Anda hemat. Tidak hanya itu, Anda benar-benar dapat menggunakan sistem semacam ini untuk menyalakan lampu seluruh rumah ibu kota. Untuk kota secara keseluruhan, formasi ini akan menjadi keserbagunaan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Turin dan yang lainnya sangat terkesan dengan penemuan Havek. Itu sederhana, tidak ada yang meragukan itu. Namun, penggunaan hal seperti itu tidak terbatas. Misalnya, formasi perlindungan ibu kota menggunakan energi spiritual dalam jumlah besar untuk berlari. Jika semua rumah yang memiliki manik-manik cahaya ditukar dengan formasi cahaya listrik, banyak energi spiritual yang disimpan ini akan dialihkan ke sana. Orang mungkin berpikir bahwa jumlah yang dihemat hampir tidak cukup untuk memperkuat formasi perlindungan ibu kota. Namun, ini adalah solusi permanen. Berapa banyak batu roh yang akan disimpan dalam satu hari? Dalam seminggu? Dalam sebulan? Dalam setahun? Luar biasa. Formasi paling praktis yang pernah kita lihat sejauh ini. Sederhana tapi efektif. Secara harfiah semua orang, kaya atau miskin, kultivator atau orang biasa, dapat menggunakannya. Saya juga mengangguk, sangat puas. Havek, kan, kamu sendiri tidak buruk. Havek memandang mereka seolah-olah dia sudah mengharapkan reaksi seperti ini. Hahaha, jelas. Dewa ini di sini tidak lain adalah luar biasa. Ryan melihat dari jauh dan mau tidak mau memuji Havek juga. Penemuan seperti itu di bumi tidak akan dianggap sebagai terobosan. Namun, Havek tidak tahu tentang bumi. Dia belum pernah melihat fitur listrik di sana. Namun demikian, ia datang dengan solusi ini sendiri. Dia adalah Thomas Edison dari dunia kultivasi. Yah, itu bukan bola lampu, tapi mirip. Saya rasa Edison juga tidak senarsis itu. Seperti biasa, penguji menunjukkan apa yang menurut mereka salah dengan formasi. Namun, siapapun dapat mengatakan bahwa mereka masih berpikir bahwa penemuan ini dapat langsung digunakan. Juga, mereka telah menghabiskan lebih banyak waktu berbicara dengan Havek daripada pembudidaya lainnya sejauh ini. Akhirnya, mereka menyelesaikan pembicaraan mereka dan pergi ke formasi berikutnya. Padahal, pemeriksaan belum selesai. Satu persatu, mereka terus memeriksa formasi para peserta. Setelah beberapa waktu, mereka tiba di formasi Ryan. Jika ada seseorang yang lebih mereka minati daripada orang lain, itu adalah Ryan. Bagaimanapun, dia sampai pada titik ini menggunakan cara yang tidak konvensional. Hanya apa yang dia buat kali ini. Ryan Lark, tempat pertama di fase terakhir. Jadi, apakah itu berhasil? Ryan tersenyum sambil mengangguk. Ini bekerja dengan sangat baik. Ada banyak ruang untuk perbaikan sejak saya menemukan ide ini saat itu juga, tetapi ini jelas merupakan pengubah hidup bagi orang biasa. Saat dia mengatakan ini,
dia berpikir sendiri. Terutama karena itu akan bekerja beberapa kali lebih baik setelah aku membuatnya menjadi formasi sirkuit. Turin, saya, dan para tetua lainnya mengangguk. Baiklah, apa fungsinya? Ini adalah formasi penampung air. Reclaimer, apa maksudmu? Ryan mengangguk saat dia menjelaskan. Singkatnya, bisa menghilangkan kotoran di dalam air sehingga bisa digunakan kembali. Sesederhana itu.